Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Saya Lia Wispitasari dengan NIM 304022000145. Saya Vita Mariatul Kiftia dengan NIM 304022000244. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tips dan strategi investasi obligasi. Jadi langsung aja ke materinya. Definisi obligasi sendiri yaitu instrumen keuangan berbentuk surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lain untuk mengumpulkan dana dari investor. Dalam investasi obligasi, penerbit berjanji untuk membayar bunga kupon secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Nah, investor yang membeli obligasi pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit dan menerima imbal hasil dalam bentuk bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai elemen-elemen investasi obligasi. Yang pertama itu ada kupon, yang kedua ada jatuh tempo, yang ketiga ada harga obligasi, dan yang keempat ada nilai nominal, yang kelima ada yield, yang keenam ada risiko kredit, dan yang ketujuh ada penerbit. Selanjutnya yaitu kupon rate. Kupon adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang secara berkala, biasanya setiap tahun atau setiap 6 bulan. Kupon ini dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Contohnya, jika kupon 5%, pemegang obligasi akan menerima 50.000 setiap tahun untuk obligasi dengan nilai nominal 1 juta. Lalu itu jatuh tempo. Jatuh tempo adalah tanggal di mana penerbit obligasi harus mengembalikan nilai nominal kepada pemegang obligasi. Setelah tanggal ini, obligasi tidak lagi memberikan pembayaran bunga. Contoh, obligasi dengan jatuh tempo 10 tahun berarti pokok akan dibayar kembali setelah 10 tahun. Selanjutnya yaitu harga obligasi atau bond price. Harga obligasi sendiri adalah harga pasar di mana obligasi dapat dibeli atau dijual. Harga ini dapat berfluktuasi berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan suku bunga dan kondisi ekonomi. Obligasi bisa dijual di atas atau di bawah nilai nominal. Penjelasannya itu, nilai nominal itu apa sih? Nilai nominal itu bisa disebut juga dengan face value. Nilai nominal sendiri adalah jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Ini juga menjadi dasar untuk perhitungan kupon. Contohnya, jika obligasi memiliki nilai nominal 1 juta, maka penerbit akan mengembalikan 1 juta pada saat jatuh tempo. Lalu masuk pada elemen berikutnya yaitu yield, merupakan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh obligasi. Ini dapat berbeda dari kupon tergantung pada harga beli obligasi. Yield to maturity atau YTM adalah total pengembalian yang diharapkan jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Yield ini memberikan gambaran tentang seberapa menguntungkan investasi obligasi itu sendiri. Lalu elemen yang keenam yaitu risiko kredit atau merupakan risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga atau melunasi pokok utang. Semakin rendah peningkat kredit penerbit, semakin tinggi juga risiko kredit yang terkait. Lalu elemen yang ketujuh yaitu penerbit atau merupakan entitas yang mengeluarkan obligasi. Nah, seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan, penerbit bertanggung jawab untuk membayar bunga dan pokok kepada pemegang obligasi. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi obligasi. Yang pertama itu ada suku bunga. Suku bunga ada yang lebih tinggi membuat obligasi yang diterbitkan sebelumnya dengan suku bunga lebih rendah menjadi kurang menarik, sehingga harganya cenderung turun. Sebaliknya, jika suatu bunga turun, obligasi yang ada menjadi lebih menarik dan harganya cenderung baik. Lalu yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang baik, investor cenderung lebih optimis dan mungkin berinvestasi lebih banyak dalam saham daripada obligasi, yang dapat menurunkan permintaan obligasi dan mempengaruhi harga. Sebaliknya, dalam kondisi resesi, investor mungkin mencari keamanan dengan beralih ke obligasi, meningkatkan permintaan dan harga.
Lalu yang selanjutnya itu ada inflasi. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli dari pembayaran bunga yang diterima dari obligasi. Jika inflasi melebihi tingkat kupon, pendapatan real dari obligasi akan berkurang. Sehingga investor mungkin kurang tertarik untuk membeli obligasi tersebut yang dapat menurunkan harganya. Lalu selanjutnya itu ada peringkat kredit. Peringkat kredit yang lebih tinggi menunjukkan risiko gagal bayar yang lebih rendah, sehingga obligasi dianggap lebih aman dan biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih rendah. Jika kualitas kredit penerbit menurun, investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi untuk risiko yang lebih besar yang dapat menyebabkan harga obligasi turun. Lalu faktor yang berikutnya yaitu penawaran dan permintaan. Nah, jika ada permintaan tinggi untuk obligasi, harga akan naik dan imbal hasilnya pun akan turun. Sebaliknya, jika penawaran obligasi melebihi permintaan, harga akan turun dan imbal hasil akan meningkat. Dinamika pasar ini sangat penting dalam menentukan harga dan yield obligasi. Lalu selanjutnya yaitu risiko geopolitik, yang mana ketidakpastian politik seperti ketegangan internasional atau perubahan pemerintahan dapat mempengaruhi resepsi risiko investor terhadap obligasi yang diterbitkan oleh negara tertentu. Ketika risiko geopolitik meningkat, investor mungkin mencari aset yang lebih aman, yang dapat mempengaruhi permintaan dan harga obligasi itu sendiri. Lalu likuiditas pasar. Likuiditas mengacu pada seberapa mudah obligasi dapat dibeli atau dijual di pasar tanpa mempengaruhi harganya. Obligasi dengan likuiditas tinggi lebih mudah diperdagangkan dan cenderung memiliki harga yang stabil. Sebaliknya, obligasi yang kurang likuid mungkin memiliki harga yang lebih berfluktuasi dan dapat lebih sulit untuk dijual. Lalu berikutnya yaitu kebijakan moneter, yang mana diambil oleh bank sentral seperti penetapan suku bunga dan program pembelian obligasi, dapat mempengaruhi likuiditas dan kondisi pasar obligasi secara keseluruhan. Kebijakan moneter yang ketat biasanya akan meningkatkan suku bunga dan menekan harga obligasi, sedangkan kebijakan yang longgar cenderung mendukung kenaikan harga obligasi. Lalu berikutnya yaitu perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah dan regulasi yang mempengaruhi pasar obligasi dapat berdampak pada cara obligasi diperdagangkan dan diinvestasikan. Misalnya, perubahan dalam perpajakan atau peraturan mengatur penerbitan obligasi dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pada gilirannya harga dan permintaan obligasi. Lalu yang terakhir yaitu faktor musiman dan siklus pasar. Nah, siklus ekonomi dan faktor musiman dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan obligasi. Misalnya, selama periode tertentu dalam setahun, permintaan untuk obligasi bisa meningkat atau menurun yang dapat mempengaruhi harga dan yield secara keseluruhan. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mekanisme investasi obligasi. Yang pertama itu ada pembelian di pasar perdana. Investor membeli obligasi langsung dari penerbit saat pertama kali diterbitkan. Dalam hal ini, penerbit mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk proyek atau operasionalnya. Lalu yaitu yang kedua, perdagangan di pasar sekunder. Setelah diterbitkan, obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder, di mana investor dapat membeli atau menjual obligasi yang telah diterbitkan. Harga obligasi di pasar sekunder dapat berfluktuasi berdasarkan suku bunga dan permintaan pasar. Yang ketiga yaitu mekanisme pembayaran kupon. Penerbit obligasi membayar bunga atau kupon secara berkala kepada pemegang obligasi, biasanya setiap tahun atau setiap 6 bulan. Pembayaran ini dilakukan hingga obligasi jatuh tempo. Yang keempat yaitu mengenai pengembalian pokok pada jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, penerbit obligasi mengembalikan nilai nominal atau nilai pokok obligasi kepada pemegang obligasi. Ini adalah jumlah yang awalnya dipinjam oleh penerbit dari investor. Yang kelima yaitu reinvestasi kupon. Investasi dapat memilih untuk menginvestasikan kembali pendapatan kupon yang diterima untuk membeli lebih banyak obligasi atau instrumen investasi lainnya guna meningkatkan potensi imbal hasil melalui efek compounding.
Lalu mekanisme yang berikutnya yaitu monitoring kinerja. Nah, investor perlu memantau kinerja obligasi yang dimiliki, termasuk peringkat kredit, penerbit, dan kondisi pasar untuk membuat keputusan investasi yang tepat, termasuk menjual atau menahan obligasi. Lalu berikutnya yaitu pengelolaan risiko. Investor harus mempertimbangkan risiko seperti risiko suku bunga dan risiko kredit, serta melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko keseluruhan. Termasuk pada pembahasan berikutnya yaitu strategi investasi obligasi, yaitu yang pertama, buy and hold. Dalam strategi ini, investor membeli obligasi dan menyimpannya hingga jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan tetap dari kupon tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar. Strategi ini cocok bagi investor yang ingin menikmati pendapatan stabil dan tidak ingin terlibat dalam aktivitas perdagangan yang aktif. Lalu yang kedua yaitu laddering. Strategi laddering melibatkan pembelian obligasi dengan berbagai tanggal jatuh tempo, seperti 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Dengan cara ini, investor memiliki akses reguler ke pokok yang jatuh tempo dan dapat mereinvestasikan dana tersebut. Ini membantu menciptakan arus kas yang stabil dan mengurangi risiko suku bunga karena hanya sebagian kecil obligasi yang jatuh tempo pada waktu tertentu. Nah, yang ketiga yaitu barbell strategi. Strategi ini melibatkan investasi dalam mengkombinasikan obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Obligasi jangka pendek memberikan likuiditas dan perlindungan terhadap risiko suku bunga. Sementara obligasi jangka panjang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, serta fleksibilitas untuk mengatasi perubahan suku bunga. Lalu berikutnya yaitu diversifikasi portofolio. Nah, diversifikasi melibatkan investasi dalam berbagai jenis obligasi, seperti obligasi pemerintah, korporasi, dan internasional, untuk mengurangi risiko keseluruhan. Dengan memiliki obligasi dari berbagai penerbit dan sektor, investor dapat melindungi portofolionya dari risiko tertentu yang mungkin mempengaruhi obligasi tertentu. Yaitu obligasi terindeks inflasi. Obligasi terindeks inflasi dirancang untuk melindungi investor dari inflasi. Nilai pokok dan pembayaran pokok obligasi ini disesuaikan dengan tingkat inflasi, sehingga ini cocok bagi investor yang khawatir tentang inflasi dan ingin melindungi nilai investasi mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu trading obligasi. Dalam strategi ini, investor aktif membeli dan menjual obligasi di pasar sekunder untuk memanfaatkan pergerakan harga. Ini melibatkan analisis pasar yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang cepat untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Strategi ini lebih cocok bagi investor berpengalaman yang siap menghadapi risiko yang lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai strategi berdasarkan suku bunga. Strategi ini melibatkan penyesuaian portofolio berdasarkan ekspektasi pergerakan suku bunga. Misalnya, jika diperkirakan suku bunga akan turun, investor dapat membeli obligasi jangka panjang yang akan meningkatkan nilainya. Sebaliknya, jika suku bunga diperkirakan akan naik, investor mungkin memilih obligasi jangka pendek untuk mengurangi risiko kerugian harga. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada investasi dalam ETP atau reksadana obligasi. Investor dapat memilih untuk berinvestasi dalam dana yang diperdagangkan di bursa ETF atau reksadana yang berfokus pada obligasi. Ini memberikan diversifikasi dan pengelolaan profesional tanpa harus membeli obligasi individual. Pendekatan ini juga memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure ke berbagai obligasi dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan manajemen risiko yang lebih baik. Lalu kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yaitu obligasi adalah surat utang yang memberikan pendapatan tetap melalui bunga berkala. Nilai nominal, kupon, jatuh tempo, dan risiko kredit adalah elemen penting yang perlu dipahami investor. Investasi obligasi dipengaruhi oleh suku bunga, kondisi ekonomi, dan inflasi. Investor dapat berpartisipasi dengan membeli atau menjual obligasi di pasar. Strategi seperti buy and hold akan diversifikasi membantu mengelola risiko. Dengan pemahaman yang tepat, obligasi menawarkan peluang investasi yang stabil dan menguntungkan bagi investor. Cukup sekian dari
pembahasan kita kali ini. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.